بناؤه هو النور 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 هو النور. Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia menyembelih hewan kurban. Kambing, sapi, domba, unta dikurbankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan. Suasana Idul Adha pun terasa meriah. Tapi, apakah esensi kurban hanya sebatas menyembelih hewan? Apakah kurban hanya tentang daging dan darah? Tidak, kurban sejatinya adalah simbol, sebuah cermin untuk melihat ke dalam diri kita. Apa yang sebenarnya sedang dikurbankan? Untuk memahami kurban, kita perlu kembali ke satu peristiwa paling mendalam dalam sejarah spiritual umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Bayangkan, setelah puluhan tahun menanti kehadiran seorang anak, Ibrahim akhirnya dikaruniai Ismail, seorang anak yang sangat ia cintai. Tapi saat cintanya sedang hangat-hangatnya, datang perintah ilahi, sembelih anakmu. Perintah itu tidak datang dari nafsu, bukan dari ego, tapi dari Tuhan. Dan disitulah ujian terbesar seorang manusia dimulai. Memilih antara cinta dunia atau cinta Tuhan. Ibrahim taat, Ismail rela, dan tepat ketika pisau hampir menyentuh leher sang anak, Allah menggantikannya dengan seekor hewan. Dari situlah kurban bermula. Hari ini, kita tidak diperintahkan menyembelih anak kita, tapi bukan berarti kita bebas dari ujian. Setiap orang, setiap jiwa, sedang diuji dengan sesuatu yang ia cintai. Harta, jabatan, gengsi, hubungan, diri sendiri. Dan dalam kurban kita diajak untuk bertanya, apa Ismail kita hari ini? Apa yang terlalu kita genggam hingga menutupi cahaya ketundukan kita kepada Tuhan? Kurban adalah tentang melepaskan. Bukan hanya hewan, tapi ego. Bukan hanya daging, tapi rasa memiliki. Bukan hanya menyembelih di luar, tapi juga menyembelih hawa nafsu di dalam. Ketika seseorang menyembelih hewan kurban, ia sesungguhnya sedang mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku siap menyerahkan apapun yang kau minta, karena aku tahu semua yang aku miliki adalah milik-Mu." Darah yang mengalir dari leher hewan kurban bukan hanya simbol kehidupan yang berakhir, tapi juga simbol ego yang ditundukkan, nafsu yang diredam, keserakahan yang dipotong. Inilah kurban sejati. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, daging-daging hewan itu tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak pula darahnya. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ayat ini seperti tamparan halus bagi kita yang mungkin terlalu sibuk dengan kulit luar ibadah, tapi melupakan ruhnya. Banyak orang bisa membeli hewan kurban, tapi berapa banyak yang benar-benar mengorbankan dirinya? Banyak yang bisa menyembelih, tapi sedikit yang rela menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Setiap dari kita punya sisi gelap, punya ego yang enggan tunduk, punya ambisi yang kadang membutakan. Mungkin kita terlalu mencintai harta hingga sulit bersedekah. Mungkin kita terlalu terikat pada gengsi hingga sulit meminta maaf. Mungkin kita terlalu menyayangi zona nyaman hingga menolak perubahan.
Kurban mengajak kita untuk merenung. Apa yang harus aku sembelih hari ini dalam diriku, agar jiwaku lebih dekat kepadanya? Bagaimana dengan mereka yang tidak mampu membeli hewan kurban? Jangan berkecil hati, karena sejatinya inti kurban adalah ketundukan dan pengorbanan. Seseorang yang tidak punya harta, tapi tetap menundukkan dirinya, mengorbankan egonya, mengalahkan hawa nafsunya, itulah kurban yang lebih besar. Kurban batin, kurban jiwa, kurban yang hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang membalas. Ibadah kurban datang hanya setahun sekali, tapi semangat kurban seharusnya hidup setiap hari. Kita tidak hanya berkurban di bulan Zulhijjah, kita berkurban setiap kali. Kita menahan amarah demi menjaga perdamaian. Kita mengorbankan waktu tidur demi bangun malam berdoa. Kita melepas kebiasaan buruk demi kehidupan yang lebih berkah. Kita memilih diam demi tidak menyakiti. Semua itu adalah kurban. Kurban jiwa yang membersihkan hati. Kurban batin yang mendekatkan diri. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, bukan tentang daging yang dibagikan, bukan tentang foto-foto yang diunggah, tapi tentang jiwa yang ditundukkan, tentang hati yang dipersembahkan, tentang ego yang dipotong, dan cinta kepada Allah yang dikokohkan. Mari kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai momentum transformasi. Bukan hanya secara lahir, tapi batin. Bukan hanya memperbaiki hubungan sosial, tapi juga hubungan spiritual. Karena kurban sejati bukan di luar, tapi di dalam. Jika video ini menggugah hatimu, bantu sebarkan pesan ini kepada yang lain. Jadilah bagian dari gelombang kesadaran bahwa kurban adalah tentang jiwa, bukan sekadar ritual. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi nilai-nilai spiritual yang mencerahkan. Semoga kurbanmu tahun ini bukan hanya diterima, tapi juga menyucikan. Dalam hiruk-pikuk dunia, kita mudah terlempar ke masa lalu atau masa depan. Kita mengingat kesalahan, meratapi kegagalan, atau mencemaskan apa yang belum tentu terjadi. Tapi ada satu hal yang selalu bisa membawa kita kembali ke saat ini, yaitu napas. Napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Ia tidak pernah berada di masa lalu atau masa depan. Napas hanya ada di sini, sekarang. Coba tarik napas perlahan, dan hembuskan dengan lembut. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar. Di situ kamu hadir, di situ hidup terasa nyata. Kita tidak butuh tempat sunyi untuk bermeditasi. Cukup hadir dalam satu tarikan napas. Di tengah pekerjaan, saat merasa tertekan, atau bahkan saat sedang merasa kehilangan arah, kamu selalu bisa kembali ke napas. Ucapkan dalam hati, aku kembali ke tubuhku, aku kembali ke saat ini. Dan kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang kamu cemaskan hanya hidup di pikiran. Tapi tubuhmu, hatimu, napasmu selalu ada di sini, menunggu untuk disadari. Hari ini, kapanpun kamu merasa tersesat, jangan cari jalan keluar terlalu jauh. Cukup kembali ke napas, karena saat kamu menyatu dengan napas, kamu menyatu dengan hidup itu sendiri. Bayangkan kamu duduk diam dan sebuah pikiran muncul. Aku tidak cukup baik. Lalu datang perasaan, kenapa hidupku begini terus? Tanpa sadar kamu terbawa, larut, terjebak, sampai kamu percaya bahwa itu adalah dirimu. Tapi tunggu sebentar. Siapa yang mendengar pikiran itu? Siapa yang merasakan emosi itu? Itulah dirimu yang sejati, sang pengamat. Bukan pikirannya, bukan emosinya, tapi kesadaran yang menyaksikan semuanya. Kamu bisa mengamati pikiran,
karena kamu bukan dia. Kamu bisa merasakan emosi karena kamu bukan emosi itu sendiri. Kamu adalah ruang di mana semua itu muncul dan menghilang. Dan di ruang itu tidak ada penilaian, tidak ada luka, tidak ada tekanan untuk menjadi cukup. Hanya hadir, hanya sadar, hanya menjadi. Hari ini tarik napas, lihat pikiranmu datang, biarkan ia lewat. Dan ingatkan dirimu, aku bukan suara di kepala ini, aku adalah kesadaran yang mengamati. Saat pikiran negatif muncul hari ini, jangan lawan, amati saja. Tulis di komentar, aku adalah pengamat, bukan pikiranku. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan hanya selamat, kamu berkembang. Bukan hanya bertahan, kamu bersinar. Kamu menjadi versi yang lebih jernih dari dirimu. Lebih tajam dalam melihat, lebih lembut dalam merespons, lebih bijak dalam memilih. Karena pengkhianatan yang kamu alami telah memperluas kesadaranmu. Semesta tidak pernah menyia-nyiakan luka. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap kata yang tidak kamu balas, setiap kebaikan yang kamu berikan meski tak dihargai, semua itu dicatat dengan teliti. Dan sekarang, catatan itu sedang dibuka, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang siap naik ke tahap berikutnya. Kamu kini berdiri dalam terangmu sendiri, tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Dan di tempat yang tinggi itu, kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Bahwa pengkhianatan mereka hanyalah alat semesta untuk membebaskanmu dari keterikatan yang menghambat takdirmu. Jadi, terima pelajaran ini dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena kamu menyukai luka, tapi karena kamu menghargai pertumbuhan. Bukan karena kamu ingin disakiti lagi, tapi karena kamu tahu, setelah badai ini berlalu, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu telah berubah, dan perubahan itu adalah anugerah terbesarmu. Pengalaman pahit yang kamu jalani bukanlah tanda kelemahan, melainkan proses penyucian. Kamu tidak sedang dihukum oleh kehidupan, tapi sedang dipersiapkan untuk versi dirimu yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih sejati. Apa yang mereka lakukan di belakangmu bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga pengasahan intuisi. Kamu belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Kamu belajar mengenali energi, bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari getaran yang terpancar. Kamu belajar bahwa senyuman bisa menyembunyikan niat, dan bahwa kedekatan tak selalu berarti kepercayaan. Namun justru dari situlah kamu bertumbuh. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, kamu melewati panasnya pengkhianatan untuk menghilangkan karat yang tidak kamu sadari menempel dalam hidupmu. Orang-orang yang kamu kira akan selalu mendukungmu, ternyata datang hanya untuk menjadi pelajaran. Mereka hadir untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada yang membelamu. Dan kamu memilih diam, memilih bertahan, dan memilih berkembang tanpa harus menjatuhkan. Kini, kamu tidak lagi sama. Energi itu tidak bisa dibeli. Ia lahir dari luka yang telah kamu sembuhkan, dari ketulusan yang kamu jaga meski dikhianati, dari kesabaran yang kamu rawat meski dicurangi. Kini kamu memahami bahwa tidak semua orang bisa dibawa ke level yang lebih tinggi. Beberapa hanya ditakdirkan hadir dalam bab tertentu, lalu menghilang saat ceritamu mulai berkembang. Dan tidak apa-apa, karena kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru disaring, disucikan, dan dibersihkan, agar hanya energi murni yang ikut bersamamu. Jangan ragu menjaga jarak. Itu bukan bentuk kebencian, tapi bentuk cinta kepada diri sendiri. Jangan goyah saat mereka mencoba kembali. Ingat, kamu tidak bergerak karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kamu bukan pelari dari masa lalu, tapi perintis masa depan. Dan saat kamu terus melangkah dalam keseimbangan dan keheningan, semesta akan terus membuka jalan yang tak bisa mereka masuki. Karena medan energimu kini dilindungi,
dikelilingi oleh frekuensi yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sejati. Yang palsu akan terpental, yang pura-pura akan tersingkir, karena kamu sudah di tahap di mana hanya keaslian yang boleh tinggal. Teruslah melangkah, kamu sudah terlalu jauh untuk kembali dan terlalu tinggi untuk dipaksa turun. Biarkan cahaya memisahkan apa yang tak lagi sefrekuensi, karena dalam terang itulah kamu menemukan rumahmu yang sebenarnya. Kini kamu tahu siapa kamu, apa batasmu, dan di mana kekuatan sejatimulah berada. Teruslah melangkah. Jangan tolehkan kepala ke belakang hanya karena terdengar suara dari masa lalu. Biarkan yang pernah menjatuhkanmu belajar dari kejatuhan mereka sendiri. Kamu punya tugas lebih besar, menjalani takdir yang sudah lama menantimu. غرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدا يا قلب ورقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله My heart so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya Thaibatu jituk safan li Rasulillahi muhibban birraudati sakanatul ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. طيبة يا بيت صغيرتي indeed it crawled back to my spirit. I'll let my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Assalamu alaika ya
be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, ربط عيناي شوقا ولطيبة غرفت عشقا فعتيت إلى حبيبي فحتى يا قلب ورقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله my heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. طيبة يرميك صبرتي and did it now I'm back to my spirit. I let my heart beat like the love sending blessings on Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah.